Shalom, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi di tahun yang baru, terutama 2021. Selamat tahun baru dari saya dan seluruh keluarga kepada jemaat Miracle Center yang ada. Saya diberi kehormatan, kesempatan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di awal dari tahun yang baru ini. Saya mau menyampaikan pada Anda Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 17, Paulus berkata begini, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Ayat 19, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Ayat 20, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." 21, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan." Nah, sebelum kita mulai, mari saya ajak Anda untuk memperhatikan ayat yang ke-17 sekali lagi. Efesus 5 ayat 17, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dengan berkata hal ini. Dia berkata, "Janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saya suka bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, salah satu terjemahan dia berkata, "Do not be unwise." Janganlah menjadi orang yang tidak bijaksana, atau tepatnya orang yang tidak berhikmat. Tetapi biarlah engkau mengerti kehendak Allah. Anda lihat ternyata bagi Paulus sederhana. Dan ini pesan saya beberapa bulan terakhir, bahwa tahun-tahun ini, sehingga ketika kita memasuki pandemi, saya mulai menyadari bahwa penting dan perlunya yang disebut dengan hikmat. Kita perlu hikmat. Sama seperti hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf ketika mereka akan memasuki 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Hikmat yang Tuhan berilah kepada Yusuf yang membuat Yusuf bukan hanya membuat Mesir mampu melewati 7 tahun masa kelaparan, tetapi hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf justru membuat Yusuf bisa membawa Mesir menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang besar. Sebab ketika bangsa-bangsa di sekitar kerajaan Mesir kelaparan, Mesir mengalami kelimpahan, dan bukan hanya itu, mereka menjual makanan kepada bangsa-bangsa di sekitar. Sehingga justru di 7 tahun masa kelaparan terjadi penambahan kekayaan yang sangat besar bagi bangsa Mesir. Nah, ini yang saya percaya, kalau kita bisa menganalogikan, menyamakan hari-hari ini seperti 7 tahun masa kelaparan. Bagi sebagian besar orang tentu saja, tidak untuk semua orang. Tetapi bagi sebagian besar Anda dan saya mengalami masa pandemi ini seperti seakan-akan 7 tahun masa kelaparan, maka kita butuh hikmat. Bukan hanya membuat kita bertahan melewati masa-masa pandemi ini, tetapi kita butuh hikmat supaya kita bisa menemukan kesempatan, keberkatan di tengah-tengah masa yang sulit. Bukan untuk menimbun kekayaan tentu saja, tetapi supaya kita bisa efektif menjadi berkat bagi banyak bangsa seperti di zaman Yusuf. Nah, oleh sebab itu Paulus mengingatkan perlu hikmat. Jangan jadi orang yang tidak berhikmat. Tapi apa itu hikmat bagi Paulus? Menariknya, Paulus menghubungkan antara hikmat dengan mengerti kehendak Allah. Jadi bagi Paulus sederhana, hikmat tidak ada hubungan sama sekali dengan kepintaran. Hikmat tidak ada hubungan dengan kepandaian seseorang. Hikmat tidak ada hubungannya dengan IQ, intelijensia seseorang. Kemampuan seseorang mengolah data. Tetapi hikmat bagi Paulus sederhana. Hikmat adalah seseorang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, bagi zamannya, bagi waktunya, dan bagi tempat di mana dia berada. Itu hikmat. Hikmat sekali lagi adalah kemampuan untuk mengenal kehendak Allah.
Kalau Anda pergi ke Kolose 1 ayat 9 misalnya, dalam Kolose 1 ayat 9, Paulus memberi hal yang senada. Dia menghubungkan antara hikmat dengan mengerti kehendak Allah. Kolose 1 ayat 9, Paulus berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, perhatikan, kami meminta, bukan belajar. Sebab hikmat tidak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Hikmat tidak ada hubungannya dengan pengetahuan intelijensi seseorang. Dia berkata, hikmat ada hubungannya dengan mengerti kehendak Allah. Itu sebabnya dia berkata, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat, perhatikan, dan pengertian yang benar untuk apa? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hikmat adalah belajar mengenal, belajar mengerti, belajar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam waktu dan masa di mana kita ada, dan tempat di mana kita berpijak. Mari sekali lagi saya ajak Anda untuk melihat bahwa memang hikmat tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Coba Anda lihat dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-8. Menarik sekali Mazmur 51 ayat 8, Anda akan temukan pemazmur mengatakan ini tentang hikmat. Dia bilang begini, Mazmur 51 ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Perhatikan kalimat berikutnya, dia berkata, dan dengan diam-diam engkau, garis bawahi kalimat berikut, kata berikut, engkau apa? Memberitahukan hikmat kepadaku. Menarik sekali, pemazmur tidak pernah berkata dengan diam-diam Tuhan mengajari hikmat kepadaku. Anda lihat, sebab kalau pemazmur menggunakan kata mengajarkan atau mengajari, berarti hikmat selalu ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Hikmat adalah hasil dari studi, hasil dari sebuah disiplin di mana seseorang belajar dalam waktu yang tertentu, waktu yang cukup lama. Tetapi menariknya, pemazmur tidak berkata Tuhan mengajari aku hikmat, sebab hikmat memang tidak ada hubungannya dengan kepintaran seseorang. Pemazmur berkata Tuhan memberitahukan hikmat kepadaku. Jadi hikmat adalah sesuatu yang diberitahukan. Hikmat tidak ada hubungannya dengan kepintaran. Hikmat selalu ada hubungannya dengan informasi. Sama-sama bilang informasi di tempat di mana Anda berada. Informasi tentang apa? Tentu saja Paulus mengatakan informasi mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam masa kita, dan di tempat di mana kita berada. Nah, informasi ini penting sekali. Sebab kalau Anda pergi dalam Kejadian pasal 3 misalnya, dalam Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Anda akan menemukan bahwa Tuhan sempat bertanya kepada Adam. Anda harus mengerti Bapak Ibu bahwa Tuhan bertanya kepada seseorang bukan karena dia tidak punya jawabannya. Tuhan bertanya kepada seseorang bukan karena dia tidak tahu. Kenapa? Sebab Tuhan Maha Tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu segala sesuatu. Tidak ada yang kurang dalam pemandangan dan pengetahuan Tuhan. Dia mengerti sebab dia Maha Tahu. Jadi pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa Tuhan bertanya kepada seseorang kalau bukan untuk mencari tahu, untuk mendapatkan informasi dari orang tersebut? Sederhana, Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu. Tuhan bertanya sebab dia mau menunjukkan kepada kita persoalan yang sesungguhnya, akar masalah yang sesungguhnya. Misalnya, dalam Kejadian 3 muncul pertanyaan pertama dalam Alkitab ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan itu punya dua makna penting. Anda harus mengerti bahwa Tuhan bertanya Adam di manakah engkau bukan karena dia tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Dia tahu di mana Adam bersembunyi. Dia tahu isi hati manusia, tentu saja dia tahu Adam sementara bersembunyi di tengah-tengah rerumputan dan pepohonan yang tebal. Dia mengerti di mana mereka berada. Tapi dia bertanya sebab ada dua makna. Dia hendak menyatakan akar persoalan yang sesungguhnya.
Makna pertama dari pertanyaan Tuhan ketika dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Menunjukkan kepada kita bahwa berarti yang meninggalkan Tuhan itu adalah Adam, dan bukan Tuhanlah yang meninggalkan Adam. Sekali lagi, pertanyaan Adam, di manakah engkau, menunjukkan bahwa akar masalah yang sesungguhnya bukan Tuhan yang meninggalkan Adam, tetapi Adamlah yang meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak setia kepada manusia, tapi Anda harus mengerti bahwa manusialah yang pertama berbuat tidak setia kepada Tuhan. Itu makna pertama dari pertanyaan tersebut. Makna kedua dari pertanyaan Adam, di manakah engkau, menunjukkan kepada kita satu masalah akar persoalan yang sesungguhnya, bahwa tindakan pencarian itu bukan datang dari manusia yang berdosa, tetapi justru datang dari Tuhan yang tidak berdosa. Jadi inisiatif pertama untuk mencari, nomor satu, tidak lahir dari manusia, tapi inisiatif untuk mencari itu lahir dari Tuhan. Anda mungkin pernah mendengar pendeta berkhotbah dan berkata begini, bahwa agama, ada pendeta berkata, agama adalah tindakan manusia mencari Tuhan, mencari kebenaran. Tetapi kekristenan bukanlah manusia yang mencari Tuhan, bukanlah usaha upaya manusia mencari Tuhan, tetapi kekristenan bicara tentang usaha Allah mencari manusia yang terhilang. Saya setuju. Itulah yang terjadi. Tindakan pertama, langkah pertama dalam seluruh kehidupan selalu dimulai bukan dari manusia, tetapi selalu dimulai dari Allah. Tindakan pertama dalam rangka karya keselamatan bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Tuhan. Karya pertama dalam kehidupan seseorang tidak berasal dari usaha dan upaya orang itu sendiri, tetapi selalu lahir dari kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bahkan buat saya, itulah arti anugerah. Anugerah adalah langkah pertama yang Tuhan ambil. Kasih karunia adalah langkah pertama yang Tuhan buat dalam hidup seseorang, yang memampukan orang itu untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Jadi itu yang Anda lihat bahwa pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan bertanya sebab Dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Yang menariknya adalah dari jawaban Adam dari pertanyaan tersebut adalah, Adam berkata, aku mendengar suara derap langkah di taman dalam langkahmu, oleh sebab itu aku menjadi takut sebab aku telanjang. Yang menariknya adalah ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Salah satu statementnya Adam berkata, aku takut sebab aku telanjang. Nah, buat saya ada yang aneh dari perkataan tersebut, sebab emosi yang muncul kalau seseorang telanjang dan dilihat oleh banyak orang, maka emosi yang muncul seharusnya malu. Seharusnya Adam berkata, aku malu Tuhan sebab aku telanjang. Tetapi menariknya adalah Adam tidak berkata, aku malu sebab aku telanjang. Adam berkata, aku takut sebab aku telanjang. Dari situ kita bisa mengerti juga bahkan bahwa emosi negatif yang muncul pertama dalam kehidupan manusia ketika mereka jatuh dalam dosa adalah ketakutan. Sekali lagi ya, emosi negatif pertama yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa adalah ketakutan. Dan buat saya, manusia hari itu selalu bergumul dengan sesuatu yang bernama dengan ketakutan. Takut disakiti, sama seperti Kain dan Habel. Kain karena takut dikecewakan, takut dirampas kedudukannya, takut Habel akan lebih menjadi favorit daripada dia. Itu sebabnya Kain membunuh Habel. Anda lihat ketakutan-ketakutan yang muncul dalam hati manusia mendatangkan justru kegelapan yang besar di tengah dunia itu. Oleh sebab itu kisah Natal yang baru saja kita peringati bulan yang lalu, kisah Natal menariknya adalah salah satu pesan utama dalam malam Natal pertama adalah kisah tentang di mana malaikat datang memberitahukan kepada manusia, jangan takut. Kelahiran Sang Juru Selamat diwarnai dengan satu pesan yang kuat dari sorga kepada semua umat manusia. Dan pesan itu berkata, jangan takut. Ketika malaikat muncul kepada Sakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis,
Malaikat Gabriel berkata, jangan takut Zakaria. Ketika malaikat Gabriel muncul kepada Maria, maka kalimat pertama yang dikatakan malaikat Gabriel pada Maria tentang lahirnya sang juru selamat adalah, jangan takut hai Maria, engkau yang dikaruniai oleh Tuhan. Ketika malaikat muncul di hadapan para gembala, pesan yang dia berikan adalah jangan takut. Kenapa? Sebab ketika Yesus juru selamat akan berurusan dengan dosa manusia, maka hal pertama yang harus dia urusi adalah dia harus berurusan dengan ketakutan yang ada dalam hati setiap manusia. Sebab emosi pertama yang muncul dari hati orang ketika seseorang jatuh dalam dosa adalah ketakutan. Misalnya Anda dididik dan dibesarkan dari sebuah keluarga yang baik, dan untuk pertama kali Anda akan berdusta, Anda akan berbohong untuk pertama kali. Coba saya tanya, emosi pertama apa yang muncul dalam hati Anda ketika Anda berbohong pertama kali? Ketika Anda akan mencuri uang dari ayah Anda atau dari ibu Anda, atau Anda mencuri sesuatu dari teman Anda. Emosi apa yang muncul dalam hati Anda? Malukah? Tidak. Emosi pertama yang muncul ketika seseorang akan berbuat dosa adalah rasa takut. Dan itu yang terjadi. Nah, maaf sudah berbicara terlalu jauh, tetapi saya mau membawa Anda pada pertanyaan kedua sebenarnya. Pertanyaan kedua Tuhan pada Adam dalam Kejadian pasal 3 ketika Adam berkata, aku takut sebab aku telanjang. Tuhan kemudian bertanya, ini penting, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Perhatikan. Tuhan menunjukkan satu persoalan yang sesungguhnya. Ingat, dia bertanya bukan karena dia tidak tahu bahwa iblislah yang berdusta pada mereka. Dia bertanya bukan karena dia tidak tahu Satan bapa segala dusta yang sudah menggoda dan mencobai Adam dan Hawa. Dia bertanya sebab dia mau menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Ketika dia bertanya, siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Dia menunjukkan bahwa akar persoalan dengan dosa adalah dosa selalu dimulai ketika kita mendengarkan setan lebih daripada kita mendengarkan Tuhan. Sekali lagi ya, akar dari dosa, akar dari kejahatan, akar dari sebuah pelanggaran adalah ketika kita belajar mendengarkan setan, kita belajar mendengarkan keadaan, kita belajar mendengarkan orang lain lebih daripada kita mendengarkan Tuhan. Ketika kita lebih takut disakiti, ketika kita lebih takut rugi, ketika kita lebih takut menderita daripada menyenangkan Tuhan. Itulah akar sesungguhnya dari dosa. Sebab dia bertanya bukan karena dia tidak tahu. Dia bertanya sebab dia mau menunjukkan persoalan yang sesungguhnya. Berarti persoalan dosa adalah persoalan informasi. Siapa yang memberitahukan itu kepadamu? Saya pernah mengajarkan pada Anda bahwa informasi yang kita terima, informasi yang Anda dan saya dengar, informasi yang kita terima akan menentukan cara berpikir kita. Dan cara berpikir seseorang akan menentukan iman atau keyakinan yang ada dalam hidup orang tersebut. Kenapa? Sebab iman selalu timbul dari mana Bapak Ibu? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi apa yang Anda dengar, informasi yang Anda terima menentukan cara berpikir Anda, dan cara berpikir akan menentukan iman atau keyakinan kita. Iman atau keyakinan kita akan selalu dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk perbuatan, baik dalam perkataan maupun tindakan. Mengapa? Sederhana, sebab Alkitab berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Jadi iman keyakinan akan selalu dinyatakan dalam bentuk perbuatan, baik perkataan maupun tindakan. Perbuatan, tindakan maupun perkataan apabila diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau apa yang kita sebut sebagai karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan Anda. Jadi sederhana, masa depan seseorang ternyata ditentukan oleh apa? Nomor satu, ditentukan oleh informasi yang kita dengar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, informasi yang saya terima menentukan cara berpikir saya. Cara berpikir saya menentukan iman dan keyakinan saya. Iman atau keyakinan saya akan diwujudkan dalam bentuk perbuatan, baik perkataan maupun tindakan.
Perkataan dan tindakan apabila diulang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau karakter. Kebiasaan atau karakter akan menentukan masa depan kita. Jadi masa depan seseorang dimulai dari informasi yang dia dengar. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan Anda dan saya, hey, jangan menjadi unwise, tidak berhikmat, tidak bijaksana. Atau Paulus katakan dalam bahasa Indonesia bodoh. Tapi belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya bisa punya hikmat? Bagaimana saya bisa berjalan dalam hikmat? Bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Sederhana, ayat 18 Paulus memberitahukan kepada kita bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kehendak Allah, hidup di dalam hikmat. Ayat 18 Paulus bilang begini. Ini caranya supaya Anda dan saya hidup dalam hikmat, hidup dalam kehendak Allah. Dia berkata, janganlah kamu menjadi mabuk. Karena mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Paulus berkata, ini caranya supaya kita bisa berjalan dalam kehendak Allah. Kita bisa mengerti kehendak Allah. Kita bisa tahu kehendak Allah. Paulus berkata sederhana. Dia berkata, janganlah kamu mabuk dengan anggur, tetapi sebab anggur akan menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Jadi Paulus menganalogikan, mengumpamakan kepenuhan Roh Kudus seperti seseorang yang sementara mabuk oleh anggur. Dia berkata, janganlah mabuk oleh anggur, sebab anggur akan menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuhlah Roh Kudus. Dia membandingkan kedua hal ini, sebab kedua hal ini punya cara kerja yang serupa. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Mabuk oleh anggur berarti seseorang kehilangan kesadarannya sendiri, seseorang kehilangan kewaspadaannya, kewarasannya, seseorang kehilangan pikirannya sendiri, sebab pikiran, kesadaran, kewarasan, kewaspadaannya sudah sepenuhnya dikendalikan oleh alkohol yang ada dalam anggur. Sekali lagi ya, mabuk dengan anggur berarti kita kehilangan pikiran kita kehilangan kesadaran kita kehilangan kewarasan kita, sebab pikiran, kesadaran, kewarasan kita sudah dikendalikan oleh alkohol yang ada dalam anggur. Kalau begitu, yang dimaksud Paulus dalam hal ini dengan penuh oleh Roh Kudus itu apa? Sederhana. Dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup seseorang berarti kita belajar menyerahkan, kita kehilangan kepikiran kita, kehilangan kesadaran kita, kehilangan kewaspadaan, kewarasan kita, sebab pikiran kita, kesadaran kita, kewarasan kita, kewaspadaan kita sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu yang Paulus maksudkan. Dia berkata, ini caranya supaya kita bisa berjalan dalam hikmat, mengenal kehendak Allah adalah biarkan dirimu dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh keinginan kita sendiri, bukan oleh keinginan daging. Itu yang Paulus katakan dalam Galatia ketika dia berkata, berjalanlah dengan Roh, hiduplah dalam Roh. Apa arti hidup dalam Roh? Dipimpin oleh Roh. Sebab Anda lihat ada banyak orang menekankan tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya menekankan hal yang sama. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus ada seringkali dua hal yang berbeda. Dalam Lukas pasal 4 ketika Yesus selesai dibaptis dan akan dibawa masuk ke dalam padang gurun dicobai oleh iblis, oleh setan, Alkitab mengatakan sesuatu yang luar biasa. Yesus dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Jadi dua hal yang berbeda. Lukas 4, ketika Yesus akan dicobai di padang gurun, Alkitab berkata Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah melewati padang gurun, baru Alkitab Lukas 4 mencatat Yesus keluar dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Anda lihat ada tiga hal berbeda. Dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus,
dan hidup dalam kuasa bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi Anda lihat satu paket yang seharusnya utuh, tetapi seringkali kita gagal untuk menemukan satu di antara ketiga hal tersebut. Saya tahu bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus hidup di dalam kita. Saya tahu itu. Tetapi di hidup Roh Kudus dalam Anda dan saya belum menjadi jaminan bahwa kita dipimpin oleh Roh. Dan Paulus berkata, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Artinya keinginanmu, pikiranmu ditaklukkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia memimpin kita. Satu kali saya ada Zoom dan mengundang seorang pendeta dari Singapura, dan di tengah-tengah perbincangannya dia, di tengah-tengah sharingnya dia memberi satu kalimat, satu pemikiran yang membuat saya menjadi wow. Waktu pendeta itu sementara sharing, dia berkata begini, kami bicara tentang karunia. Tiba-tiba dia berkata, sadarkah Anda bahwa Tuhan Yesus tidak pernah secara spesifik mengajarkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak pernah secara spesifik mengajarkan kepada Paulus terutama, mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada Paulus, bagaimana seseorang bergerak dalam pelayanan kuasa dan karunia-karunia Roh. Pernahkah Anda baca ada ayat di mana Yesus mengajarkan kalau kamu mau bergerak dalam karunia nubuatan, kalau kamu mau bergerak dalam karunia kesembuhan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan? Tidak pernah. Kalau kamu melayani, kamu harus tahu nomor satu audiensmu. Tidak pernah Yesus mengajarkan secara sistematik hal tersebut dan dicatat dalam Alkitab. Tidak pernah. Yang menariknya adalah dia berkata, yang Yesus ajarkan bukanlah bagaimana cara untuk melayani, tetapi yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya, yang Yesus ajarkan dengan rohnya kepada Paulus adalah dia mengajarkan mereka belajar berhubungan dengan dia. Belajar punya hubungan dengan Roh Kudus. Belajar punya hubungan dengan Allah Sang Bapa. Sebab ketika Anda punya hubungan dengan Allah Sang Bapa, Anda punya hubungan dengan Yesus, Anda punya hubungan dengan Roh Kudus, maka Roh itulah yang akan menuntun Anda, mengajarkan Anda apa yang harus Anda dan saya kerjakan dan lakukan dalam pelayanan. Yang Yesus ajarkan bukan bagaimana melayani. Yang Yesus ajarkan adalah bagaimana punya hubungan dengan Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus itu hadir, maka dialah yang menuntun kita. Ingat Yohanes 14, 15, 16. Dialah Roh kebenaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan dia berkata begini, seringkali kita menyuruh terutama jiwa baru untuk mendengarkan apa kata pendeta, untuk mendengarkan apa kata orang Kristen yang sudah lebih senior, dan gagal untuk mengajarkan mereka apa kata Roh Kudus. Dia berkata seharusnya jiwa baru, jiwa mula-mula, kita mengajarkan mereka nomor satu, belajar mendengarkan Roh Kudus, belajar mendengarkan Allah. Setelah itu baru kemudian mereka belajar mendengarkan hamba Tuhan, belajar mendengarkan pendeta, belajar mendengarkan orang Kristen yang lain, supaya mereka tahu, saya suka kalimat ini, supaya mereka tahu bahwa yang punya otoritas dalam hidup mereka bukanlah apa kata pendeta, bukanlah apa kata orang Kristen, bukanlah apa kata gereja, tapi nomor satu, apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus, apa kata Sang Allah Bapa. Saya suka itu. Dan dia kemudian menutup dengan sebuah statement yang luar biasa. Seringkali di gereja, Yesus hanya menjadi simbol dari gereja. Kita khotbah tentang Yesus, kita bicara tentang apa yang Yesus ajarkan, tetapi kita tidak pernah memberi dia otoritas untuk mengatur kehidupan kita. Kita banyak bicara tentang Yesus, tetapi kita tidak pernah bicara kepada Yesus. Setuju? Kita banyak bicara tentang Allah, tetapi kita tidak pernah belajar berhubungan dengan Allah itu sendiri. Kita bicara tentang Roh Kudus, tetapi kita tidak pernah belajar mendengarkan Roh Kudus. Makanya Paulus berkata, hendaklah engkau bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Lukas 4 berkata, kalau engkau bisa dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi itu urutannya, dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, mari kita kembali ke mari kita kembali pada
Efesus pasal 5 tadi, ayat yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seseorang kemudian bisa pikirannya, sebab kita bicara soal pikirannya dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya saya bisa menyerahkan cara berpikir saya, dituntun, dibentuk, di-shaping, di-mold, dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Menarik sekali, Paulus memberi 3 cara bagaimana pikiran kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, bisa dikendalikan oleh Roh Kudus, bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Lihat Efesus 5 ayat 19. Efesus 5 ayat 19, cara pertama adalah Paulus berkata, bernyanyilah. Bernyanyilah, bermazmurlah seorang pada yang lain, nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan, bersoraklah kepada Dia, bernyanyi, nyanyian rohani, kidung puji-pujian. Dia bicara soal bernyanyi. Hal kedua, ayat yang ke-20, tiba-tiba Paulus bicara tentang bagaimana supaya pikiran kita bisa dikuasai, dibentuk oleh Roh Kudus adalah bersyukurlah. Bersyukurlah. Bernyanyi, bersyukur. Dan yang terakhir ayat 21 dia berkata tentang merendahkan dirimu, merendahkan hatimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, merendahkan hati, merendahkan diri. Sekali lagi, ada 3 hal yang harus Anda dan saya kerjakan supaya cara berpikir kita senantiasa bisa dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nomor 1, ayat 19, bernyanyi. Nomor 2, ayat 20 dia berkata mengucaplah syukur. Dan yang ketiga ayat 21 dia bicara tentang rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain. Nah, saya mulai dengan yang ketiga. Merendahkan diri bagi saya sederhana. Dalam filosofi Paulus tentang merendahkan diri, saya percaya Paulus menggunakan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang kedua sampai yang kelima. Ketika Paulus berkata, merendahkan dirilah seorang pada yang lain. Apa artinya merendahkan diri? Bagaimana merendahkan diri bisa membentuk cara berpikir saya, dipimpin oleh Roh Kudus? Coba Anda pergi ke Filipi pasal 2 ayat 2. Inilah konteks Paulus, pemikiran Paulus tentang merendahkan diri seorang pada yang lain. Filipi 2 ayat 2, jadi sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Filipi 2 ayat 2, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, perhatikan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, inilah merendahkan diri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang Paulus maksudkan dengan merendahkan diri satu sama lain dalam takut akan Yesus Kristus? Sederhana, ayat 5 menjelaskan kepada kita bahwa yang dia maksud dengan merendahkan diri, bahwa tidak menganggap kepentingan saya lebih utama daripada kepentingan orang lain, bahkan menganggap kepentingan mereka lebih utama daripada kepentingan saya. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita, ayat 5, mengalami pikiran Kristus, the mind of Christ. Pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus sekarang ada dalam kamu juga. Jadi apa yang Paulus maksudkan dengan merendahkan diri satu sama lain? Yang dia maksudkan adalah cara berpikir kita harus sama seperti cara berpikir Kristus. Di tahun 80-an pertengahan akhir ada istilah WWJD atau dalam Indonesia WWJD. Yang dalam bahasa Inggris berarti What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Artinya di kalimat itu bicara begini, kalau Anda diberikan sebuah pilihan A atau B, belajarlah nomor 1 bukan memilih berdasarkan apa yang menjadi kepentingan, interest, keinginan saya, tetapi belajarlah mengambil sebuah keputusan dengan nomor 1 bertanya, kalau Yesus jadi saya, what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau saya disakiti oleh seseorang, apa yang harus saya perbuat? Jawaban dari pertanyaan itu sederhana. Apa yang harus kita perbuat? Belajar bertanya lebih dahulu, what would Jesus do? Kalau Yesus jadi saya,
Apa yang Yesus akan berbuat kalau dia disakiti sama seperti saya, dikhianati oleh teman baik saya? Apakah Yesus akan membalas? Apakah Yesus akan menyakiti orang itu? Ataukah Yesus akan mengampuni orang itu? Apakah Yesus akan marah pada orang itu? Ataukah Yesus akan memberkati orang itu? What will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Berpikir sama seperti Yesus berpikir. Melihat seperti Yesus melihat. Bertindak seperti Yesus bertindak. Merasa seperti Yesus merasa. Kalau Anda ditawarkan sebuah proyek dengan keuntungan yang besar, tetapi dengan cara yang tidak benar, cara yang haram, cara yang penuh dengan kesalahan dan dosa, belajar untuk melihat pertanyaan itu dengan belajar bertanya, what will Jesus do? Kalau apa yang Yesus akan lakukan kalau Yesus jadi saya dan Yesus ditawari sebuah proyek yang besar, keuntungan yang besar, tetapi dengan cara yang haram, cara yang salah. Apakah Yesus akan menerima proyek itu dan berkata, yang penting kan kalau sudah dapat uang, saya akan bagi-bagi untuk orang lain, saya akan bangun gereja, saya akan tolong pendeta. Apakah Yesus akan lakukan itu? Ataukah Yesus akan menolak tawaran tersebut, percaya bahwa Allah Bapa di sorga tetap sanggup memberkati kita, sanggup memberkati dirinya dengan cara-cara yang lebih mujizat dan spektakuler. Mana yang akan Anda pilih? What will Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Jadi ketika Paulus bicara tentang merendahkan diri, bagi Paulus sederhana, dia bicara tentang sebuah konsep berpikir seperti Yesus berpikir. Melihat seperti Yesus melihat. Itulah cara kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Apakah Yesus akan membuat saya, apa kalau Yesus jadi saya? Yesus ketika melihat orang yang membutuhkan akan berjalan begitu saja tanpa mau menolong orang itu, ataukah dia akan berhenti sejenak untuk membantu orang tersebut? Berpikir seperti Yesus berpikir. Yang kedua, ayat 20, dia bicara tentang mengucap syukur. Mengucap syukur sedikit berbeda, walaupun hampir mirip, tetapi sedikit berbeda dengan merendahkan diri. Sadarkah Anda, salah satu tindakan kebiasaan Tuhan Yesus dalam mengucap syukur adalah, salah satu kebiasaan Yesus, dia suka mengangkat wajahnya ke atas. Ada beberapa peristiwa ketika Tuhan Yesus akan mengucap syukur. Sebelum dia mengucap syukur, Alkitab secara spesifik menuliskan kalimat ini. Yesus menengadahkan kepalanya ke atas. Dalam peristiwa Yesus mengucap syukur untuk 5 ketul roti yang memberi makan 5.000 orang, dia menengadahkan kepala ke atas. Ketika dia mengajak perjamuan makan malam terakhir beserta dengan murid-muridnya, ketika dia mengambil roti dan hendak memecahkan roti, Alkitab berkata dia mengucap syukur. Sebelum dia mengucap syukur, dia menengadahkan kepala ke atas. Dari situ saya belajar memahami bahwa mengucap syukur adalah belajar melihat persoalan di muka bumi bukan dengan cara berpikir orang bumi, tetapi melihat persoalan di muka bumi dengan cara berpikir kerajaan sorga. Sekali lagi ya. Yesus menengadahkan kepala ke atas, artinya dia mengajak kita ketika mengalami sesuatu di bumi, masalah di bumi, hal-hal yang ada di bumi, keadaan di bumi. Walaupun Anda dan saya hidup di bumi, tetapi Anda dan saya harus punya cara berpikir kerajaan sorga, menengadahkan kepala ke atas. Belajar memandang setiap situasi, belajar memandang semua keadaan yang kita alami di bumi dengan prinsip kerajaan sorga. Anda masih ingat Matius 6 ketika Tuhan Yesus bicara soal kekhawatiran? Engkau mungkin tidak punya banyak, engkau khawatir tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tiba-tiba dia berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan prinsip-prinsipnya, kebenarannya. Belajar melihat persoalan di muka bumi bukan dengan prinsip dengan bumi, tetapi melihat keadaan di muka bumi dengan prinsip kerajaan sorga. Makanya Anda akan menemukan ada banyak prinsip kerajaan sorga. Misalnya tentang memimpin. Dia berkata, engkau berpikir siapa yang memimpin, siapa yang paling hebat, dia yang terbesar. Tapi aku berkata kepadamu sesungguhnya Dia yang melayani, dialah yang terbesar.
Anda lihat, itulah prinsip kerajaan sorga. Berarti ketika kita memasuki sebuah fase dalam kepemimpinan hidup kita, belajar untuk bukan menjadi yang terbesar, tetapi belajar untuk menjadi orang yang melayani. Satu kali saya membaca sebuah buku bagus sekali. Buku itu berkata, sang penulis berkata, untuk naik ke atas dalam sebuah organisasi, untuk naik ke atas selalu ada dua cara. Anda menginjak semua orang yang ada di bawah Anda supaya Anda bisa dipromosikan ke atas, atau Anda melayani semua orang yang ada di bawah Anda sehingga merekalah yang mengangkat Anda ke atas. Anda ngerti? Untuk naik dipromosi dalam sebuah organisasi selalu ada dua cara. Anda injak semua orang yang ada di bawah Anda. Anda hancurkan mereka sehingga Anda tidak punya saingan, sehingga Anda menjadi yang paling hebat dan atasan akan mempromosikan Anda. Atau Anda melayani semua orang di sekitar Anda sehingga merekalah yang akan dengan sukarela mengangkat Anda ke atas. Buat saya, prinsip kerajaan sorga bukan yang pertama. Prinsip kerajaan sorga mengajarkan yang kedua. Melayanilah yang akan menjadi yang terbesar. Anda pernah hidup dalam prinsip mungkin mengumpulkan sebanyak-banyaknya, sebab cara untuk memiliki yang terbanyak adalah menyimpan sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba prinsip kerajaan sorga mengajarkan kita apa? Dia berkata, berilah, maka kamu akan menerima. Cara untuk menerima bukan mengumpul, tapi cara untuk menerima adalah belajar memberi. Hari ini kita mengerti arti investasi. Investasi adalah Anda belajar melepaskan untuk supaya Anda menerima. Bukankah itu prinsip kerajaan sorga? Anda lihat, mengucap syukur walaupun kita ada di bumi, mengalami persoalan di bumi. Tapi apakah respon kita akan sama seperti orang yang ada di muka bumi? Ataukah kita meresponi seperti mereka yang hidup di sorga? Ingat, Anda bukan berasal dari bumi, Anda dan saya berasal dari sorga. Persoalannya seringkali kita sudah tahu itu, tapi cara berpikir kita tetap duniawi dan bukan sorgawi. Makanya Paulus berkata, nomor 2, supaya pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus, belajar memikirkan hal yang di atas. Anda tahu ayat terkenal, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tapi nomor 1 membuat saya tertarik. Saya bisa memahami bagaimana merendahkan diri membentuk cara berpikir seseorang dituntun oleh Roh Kudus. Saya bisa memahami bahwa mengucap syukur membentuk cara berpikir seseorang, sebab mengucap syukur dalam segala situasi tidak pernah mudah, membutuhkan cara berpikir yang dirobahkan. Tapi yang membuat saya heran adalah ketika Paulus bilang nomor 1 ayat 19, dia berkata, bernyanyilah seorang kepada yang lain. Bernyanyi. Bagaimana mungkin bernyanyi dapat membentuk cara berpikir seseorang? Itu respon saya mula-mula. Sampai satu kali saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya, dan saya mulai menjadi sadar, dan oh ya, saya menemukan bahwa saya ingat satu hal, bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ini pengalaman pribadi saya, semoga sama dengan pengalaman Anda. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan dan kita mau menguatkan iman kita di tengah-tengah persoalan, maka hal pertama yang kita lakukan bukanlah cari khotbah terbaru. Hal pertama yang Anda dan saya lakukan apa? Supaya kita bisa menguatkan iman di tengah-tengah masalah. Seringkali yang kita lakukan pertama kali adalah bernyanyi. Setuju? Dan satu kali saya harus jujur dengan Anda, ini omongan pendeta. Jadi saya jujur dengan Anda dan berkata pada teman-teman saya, seringkali saya harus jujur untuk berkata bahwa lagu seringkali mengajarkan lebih banyak daripada khotbah. Bagi jemaat seringkali lagu mengajarkan hal yang lebih banyak bagi khotbah. Seringkali lagu menyerap dalam hati jemaat jauh lebih dalam daripada khotbah. Dan saya harus jujur itu. Dan oleh sebab itu saya mulai mencoba mencari cara apa yang Paulus maksudkan dengan menyanyi. Mengapa menyanyi begitu penting? Mengapa nyanyian menjadi sesuatu yang unik? Nyanyian menjadi bahasa jiwa seseorang. Kenapa? Dan saya berpikir apa yang menjadi hal yang paling utama dalam hal nyanyian.
Dan saya mulai belajar menggali Alkitab dan saya temukan sesuatu yang menarik. Bahwa konteks nyanyian, konteks lagu dalam Alkitab adalah lagu tidak pernah tercipta nomor satu karena sebuah inspirasi. Kita tahu bahwa lagu diciptakan hari ini karena sang penulis lagu, pencipta lagu mendapat inspirasi nada tertentu, irama tertentu, rangkaian nada tertentu. Atau sang penulis lagu mendapatkan sebuah lirik yang menarik sehingga dia mencoba menciptakan lagu. Lagu bagi kita seringkali tercipta karena sebuah inspirasi. Tetapi dalam Alkitab, anehnya adalah lagu seringkali tercipta bukan karena sebuah inspirasi. Yang menariknya adalah lagu dalam Alkitab seringkali tercipta karena sebuah peristiwa. Mari saya tunjukkan pada Anda kalimat ini. Coba Anda lihat dalam Mazmur 98 ayat 1. Terutama ketika Alkitab bicara tentang tehila atau nyanyian baru. Tehila atau nyanyian baru, nyanyian lagu itu tercipta bukan karena inspirasi dan pencipta lagu, tetapi karena ada sebuah peristiwa. Lihat Mazmur 98 ayat 1, Mazmur 98 ayat 1, nyanyikanlah tehila, nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perhatikan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Perhatikan, sebab bukan karena penulis lagu punya inspirasi, bukan karena penulis lagu punya lirik yang indah yang ingin disampaikan, bukan karena penulis lagu punya sebuah kata-kata yang bagus, bukan. Tapi Mazmur 98 ayat 1, nyanyikanlah tehila, nyanyian baru bagi Tuhan Allah kita, sebab bukan inspirasi tetapi sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Penyebab mengapa lahir sebuah lagu dalam Alkitab adalah karena mereka mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Nyanyian baru untuk Tuhan selalu lahir bukan karena inspirasi, tapi lahir karena sebuah pengalaman. Pengalaman nubuat, pengalaman keselamatan akan membuat mereka menyanyikan nyanyian baru keselamatan. Pengalaman mujizat akan membuat mereka menyanyikan nyanyian baru tentang mujizat tersebut. Pengalaman tentang kemenangan akan membuat mereka menyanyikan nyanyian baru tentang kemenangan hari itu. Coba Anda lihat sekali lagi, semoga dalam Mazmur pasal yang ke-40, Mazmur asal 40 ayat yang ke-4, Mazmur 40 ayat 4. Perhatikan, Anda lihat konsep ini berjalan dalam Alkitab. Salah satu konsep utama tentang lagu atau nyanyian dalam Alkitab adalah ini. Lihat Mazmur 40 ayat 4. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Perhatikan, banyak orang akan Bapak Ibu melihatnya dan menjadi takut. Tuhan, perhatikan, Tuhan memberikan nyanyian baru untuk dinyanyikan bagi Tuhan Allah kita. Tapi yang menarik adalah ketika orang melihatnya. Melihat? Sejak kapan lagu bisa dilihat? Seharusnya ketika banyak orang mendengarnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Allah kita. Tapi Alkitab tidak bicara tentang mendengar, mereka menyanyikan nyanyian baru. Orang banyak bukan mendengar tapi melihat. Kenapa melihat? Sebab di balik sebuah lagu selalu ada pengalaman. Sehingga ketika orang melihat bukan lagu tersebut, tapi melihat bukan partitur dari lagu tersebut, tapi melihat pengalaman yang muncul dari lagu tersebut. Pengalaman itulah yang membuat mereka menjadi gentar kepada Allah dan percaya kepadanya. Saya kasih ayat satu lagi, Keluaran pasal 15. Keluaran 15, ketika orang Israel diselamatkan Tuhan dari kejaran tentara Fir'aun, Tuhan membinasakan tentara Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri di Laut Merah. Perhatikan apa yang terjadi ketika peristiwa itu berlangsung. Keluaran 15 ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel ketika terjadi pengalaman Tuhan membinasakan Firaun dan tentaranya di Laut Merah. Mereka menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab dia tinggi luhur,
kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Bagi Anda yang tidak mengerti pengalaman itu, kata Tuhan melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam laut dalam sebuah lagu adalah sesuatu yang membingungkan. Tapi bagi mereka yang mengerti pengalaman itu, justru kalimat itu membuat mereka teringat pada pengalaman tersebut dan membuat mereka bersorak kembali. Sebab di balik setiap lagu selalu ada sebuah pengalaman. Sekali lagi, pengalaman bersama dengan Tuhan akan membuat mereka punya nyanyian baru tentang Tuhan. Pengalaman kemenangan dengan Tuhan akan membuat mereka menyanyikan nyanyian baru kemenangan. Pengalaman mujizat dengan Tuhan akan membuat mereka menyanyikan nyanyian baru mujizat dengan Tuhan. Dan waktu saya belajar ini beberapa bulan yang lalu, Roh Kudus menaruh dengan sangat kuat dalam hati saya. Dan Roh Kudus berkata, ketika kita memasuki masa-masa pandemi mulai dari awal 2020 sampai kita melewati 2020, Roh Kudus mengingatkan saya ada banyak orang di tahun 2020, ada banyak orang sudah kehilangan nyanyian baru. Kenapa ada banyak orang kehilangan nyanyian baru? Sebab sepanjang 2020 mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, mereka punya pengalaman mujizat 2 tahun lalu, 5 tahun lalu. Puji Tuhan, haleluya. Tapi persoalannya adalah sepanjang 2020 Anda punya pengalaman mujizat tidak dengan Tuhan? Ataukah sepanjang 2020 Anda hanya punya pengalaman yang menyedihkan dan menyedihkan dan menyedihkan, dan Anda tidak punya pengalaman mujizat dengan Tuhan. Anda tidak punya pengalaman kemenangan dengan Tuhan. Dan kalau Anda tidak punya pengalaman mujizat dan kemenangan dengan Tuhan di tahun yang kemarin, kemungkinan besar Anda tidak punya nyanyian baru sepanjang 2020. Nyanyian baru mujizat dan kemenangan. Seringkali kita menyanyikan lagu baru, dan saya percaya Anda masih menyanyikan lagu. Dalam ibadah kita masih menyanyikan, mungkin ada lagu baru. Tapi lagu baru tetapi dengan rasa nyanyian lama. Sebab kita tidak pernah mengalami itu. Kapan seseorang bisa hanyut dalam sebuah lagu pujian pada Tuhan? Ketika kita sementara mengalami masa-masa itu. Ketika setiap lirik dan kata dalam lagu itu terhubung dengan pengalaman-pengalaman kita. Dan saya takut ada banyak orang tidak lagi punya pengalaman dengan Tuhan 2020. Sehingga mereka tidak punya nyanyian baru. Dan kalau Anda memasuki 2021, Anda memasuki dengan penuh kekalahan, Anda masuki dengan penuh kegentaran. Hari ini saya dikuatkan Roh Kudus sedemikian rupa mengingatkan Anda. Sing to the Lord a new song. Nyanyi bagi Dia nyanyian baru. Bukan nyanyian lama, tapi nyanyian baru. Sebab kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Nyanyian baru perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman terobosan dengan Tuhan. Membawa kita pada nyanyian baru terobosan. Pengalaman pertolongan Tuhan akan membuat kita mengalami nyanyian baru pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan, kemenangan dengan Tuhan. Saya berdoa 2021 Anda mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan setiap pengalaman membuat kita punya nyanyian baru di hadapan Tuhan. Satu kali ayah saya sudah meninggal cukup lama. Tapi satu kali ketika ayah saya masih hidup, ayah saya adalah seorang pemalu, bukan orang yang bisa mengekspresikan emosinya dengan cukup bebas. Ayah saya seringkali, mama saya pernah cerita, papa saya ketika menyanyi di gereja dan dia waktu hanyut secara emosi dalam lagu, seringkali ada saat kali tiba-tiba dia diam, tidak mau nyanyi lagi, dia mengeraskan hati sebab dia takut untuk menangis, dia takut untuk menunjukkan emosinya di depan umum. Sehingga bukan orang yang introvert, bukan orang yang mudah mengekspresikan emosinya, dia tidak mau orang tahu. Sehingga dia bukan orang yang ekspresif dalam lagu dan pujian, bukan.
Papa saya setiap kali ada ibadah syukuran di rumah kami, misalnya ulang tahunnya dia, dan biasanya ada datang jemaat, dan jemaat mulai mengundang papa saya untuk bersaksi. Biasanya papa saya maju ke depan, tapi bukan untuk bersaksi. Papa saya maju ke depan hanya untuk berkata, undang mama saya, jadi undang istrinya, supaya istrinya yang bersaksi bagi dia. Bukan dia yang bersaksi, bukan dia suruh istrinya, mama saya yang bersaksi. Kemudian kami kumpul keluarga hanya untuk bernyanyi. Itu batas kemampuannya dia. Bukan orang yang mudah untuk bersaksi, bukan orang muda yang untuk ekspresif. Satu kali ulang tahunnya, kalau saya tidak salah di ulang tahunnya yang kesekian, seperti biasa kami keluarga kumpul ucapan syukur, undang beberapa jemaat untuk datang mengucap syukur di rumah kami. Dan seperti biasanya ada sesi kesaksian, dan seperti biasanya juga pemimpin pujian mengundang yang ulang tahun maju ke depan. Semua udah tahu papa saya akan maju ke depan, tapi papa saya tidak akan bersaksi, dia akan undang mama saya. Semua orang tahu. Tapi hari itu menariknya, hari ulang tahun itu sedikit spesial. Hari ulang tahun papa saya hari itu cukup spesial, sebab ketika dia maju ke depan dan dia berkata, hari ini saya yang akan bersaksi. Wah, semua tepuk tangan, sebab jarang sekali. Itu kali pertama dia bersaksi. Dan papa saya mulai bersaksi bahwa beberapa bulan sebelumnya, itu bulan Februari, beberapa bulan sebelumnya, sekian bulan berjalan, ternyata dia tidak pernah beritahukan kepada mama saya, tidak pernah beritahukan pada adik saya, sebab adik saya tinggal dengan papa mama saya di kampung halaman saya, Manado. Saya dan kakak saya ada di Surabaya. Dia tidak beritahukan pada adik saya, dia tidak beritahukan pada siapapun juga bahwa pada waktu-waktu itu ternyata mohon maaf, setiap kali dia buang air besar, dia bersaksi setiap kali dia buang air besar ternyata keluar darah dari dalam perutnya, keluar darah bersama dengan kotoran yang dia buang. Dan itu membuat dia takut. Papa saya adalah orang yang cukup penakut dalam hal darah dan sebagainya. Papa saya bahkan seringkali tidak mau ke dokter. Kalau dia sakit, dia biasanya telepon dokter kenalannya, dia berkata, saya punya simptom gejala begini, saya merasa begini, ini sakit apa, obatnya mana? Itu papa saya. Saya masih ingat waktu dia mengalami vertigo yang pertama. Kami bingung, dia juga bingung, tetapi ternyata pagi itu dia mengalami, siang itu dia udah tahu, sebab dia sudah telepon temannya, saya mengalami ini, namanya apa, penyakit, obatnya apa. Jadi dia sudah tahu nama penyakit, dia suruh beli obat ini sebab dokter kenalannya sudah memberitahu obat ini yang harus dia pakai. Nah, papa saya cukup penakut soal itu, dan waktu dia lihat bahwa ada darah keluar bersama dengan kotorannya, dia menjadi takut. Dan dia simpan itu rapat-rapat. Mungkin dia mau supaya di kemudian hari darah itu akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi darah tetap keluar setiap kali, mohon maaf, dia buang kotoran air besar, darah itu selalu keluar dari dalam perutnya bersama dengan kotoran yang dia buang. Sampai satu kali bulan Desember, dia cerita, satu kali bulan Desember, mama saya keluar pergi ibadah Natal dengan teman-temannya. Dan adik saya keluar juga pergi dengan teman-temannya, sehingga tertinggal papa saya di rumah seorang diri. Dan mungkin karena dia sementara mengalami masalah itu, ketika dia seorang diri, dia ambil Alkitab, dia baca Alkitab sambil menyanyikan lagu lama, Indah Rencanamu Tuhan. Dan dia bersaksi waktu dia bernyanyi Indah Rencanamu Tuhan, dia nyanyi lagu itu, dan dia bersaksi hari itu, dia merasakan hadirat Tuhan yang kuat ada di kamar itu. Dia nyanyi sambil dia nangis, sebab dia tahu tidak ada orang. Dia nangis, dia bisa mengekspresikan emosinya dengan bebas. Dia nangis, dan dia nangis, dan dia nangis. Dan dalam keadaan penyembahan, dalam hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, dia bersaksi tiba-tiba dia merasa perutnya mules. Dia berhenti berdoa, dia berhenti menyembah, dia cepat lari ke toilet. Mohon maaf. Karena dia merasa perutnya mules, dia pergi ke toilet dan dia buang air besar. Menurut kesaksian papa saya, sekali lagi mohon maaf, kesaksiannya adalah hari itu, saat itu, ketika dia buang air besar, dia berkata kotoran yang paling kotor, kotoran yang paling bau yang dia pernah tahu, keluar hari itu. Saya percaya ada sedikit kekhawatiran, ada banyak ketakutan dalam hidupnya, sebab dia melihat kotoran yang begitu kotor keluar dari dalam perutnya. Tapi menariknya adalah dia berkata, sejak hari itu, yang menariknya, setiap kali dia buang air besar,
maafkan saya. Tapi setiap kali dia buang air besar, tidak ada satu pun tetes darah yang keluar dari perutnya. Di situ dia tahu satu hal, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Dan waktu itu terjadi, saya sempat tanya pada sopir papa saya. Dan saya tanya, apa ada yang berubah dalam hidup papa saya sejak peristiwa hari itu? Dan sopir saya memberi kesaksian, ini kesaksian saya buat Anda. Sopir papa saya berkata, sejak masa-masa itu, tiap kali bos papa saya naik ke mobil, mereka jalan. Dan di situ ada lagu yang terputar, lagu Indah Rencanamu Tuhan, lagu lama, Indah Rencanamu Tuhan. Sopir saya bersaksi, papa saya selalu nangis sambil nyanyi, nangis dan nangis dan nangis dan nangis, bagaikan seorang anak kecil. Dia nangis dan nangis. Papa saya yang pemalu, pendiam, itu bisa ngomong sama sopir saya, ngomong pada orang-orang yang punya masalah. Seorang pemalu tiba-tiba bisa ngomong pada orang yang punya masalah. Kalau mereka sementara dalam masalah, papa saya akan berkata, jangan takut. Tuhan Yesus luar biasa. Saya mau beritahukan pada Anda bahwa lagu Indah Rencanamu Tuhan, lagu lama. Tapi karena papa saya mengalami pengalaman itu, maka sekalipun itu lagu lama, bagi dia itu adalah nyanyian baru. Nyanyian mujizat, nyanyian pertolongan, nyanyian kemenangan. Saya berdoa Anda mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan selama 2021. Dan berjalan dengan Tuhan selalu dengan nyanyian baru. Oleh sebab itu saya juga percaya satu hal, 2021 tidak mudah. Saya tidak berani, saya bukan orang yang pesimis. Saya orang yang cukup optimis satu sisi. Tapi saya mau berkata pada Anda jujur, dalam roh saya ada kesaksian yang kuat bahwa 2021 tidak akan mudah. Bukan untuk semua orang, bagi sebagian besar orang. Tapi sekalipun itu tidak mudah, bukankah itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan? Sehingga mulutku, Alkitab berkata, penuh dengan pujian kepadamu ya Allahku. Sepanjang hidupku bermazmur bagi Engkau. Kenapa? Sebab aku mengalami pengalaman itu. Pengalaman di mana saya melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga saya bisa menyanyikan nyanyian mazmur kepujian kemuliaan bagi Allah. Percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik apapun yang terjadi. Ketika saya mengalami pengalaman mujizat, saya punya nyanyian baru mujizat. Saya mengalami pengalaman kemenangan, saya punya nyanyian baru kemenangan. 2021, percayalah, jangan pernah berhenti punya nyanyian baru. Saya bukan bicara soal lagu baru, saya bicara soal nyanyian baru. Nyanyian yang muncul karena pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. 2021 tidak mudah bagi kami sekeluarga. Tapi 2021 tetap ada nyanyian pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ada nyanyian penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Tetap ada nyanyian penyediaan Tuhan dalam hidup saya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Biarlah mulut kita tetap penuh dengan nyanyian baru. Dan Paulus berkata, menyanyi bagi Tuhan. Why? Mengapa? Sebab itu akan membentuk cara berpikirmu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sekalipun keadaan sulit. Alami pengalaman dengan Dia. Setiap pengalaman akan membentuk cara berpikir kita. Dan mulut kita penuh dengan nyanyian baru. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Saya merasa kuat untuk berdoa bagi Anda. Mari kita satu dalam doa sebentar. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi teman-teman rekan-rekan yang ada di GAB Miracle Center. Sama seperti 2020, hamba terlalu percaya. Beberapa dari mereka tetap mengalami pertolongan Tuhan, tetap mengalami mujizat Tuhan, tetap mengalami penyertaan Tuhan, tetap mengalami kemenangan dari Tuhan. 2021, biarlah lagu yang sudah kamu taburkan selama 2020, kami akan tuai di tahun 2021. Bukankah firman-Mu jelas? Mereka yang menabur dengan tetesan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Oleh sebab itu lagu-lagu kami adalah lagu-lagu ucapan syukur dan bukan lagu keluh kesah. Nyanyian kami adalah nyanyian pengharapan, bukan nyanyian keputusasaan. Nyanyian baru kami adalah nyanyian kemenangan dan bukan nyanyian kekalahan. Nyanyian baru kami adalah nyanyian mujizat dan bukan nyanyian yang terpinggirkan. Nyanyian baru kami adalah nyanyian kemuliaan bagi Tuhan, bukan nyanyian tentang beratnya sebuah keadaan. Dan sampai hari ini 2021, biarlah kami tetap mengalami pengalaman-pengalaman dengan Engkau, sehingga mulut kami akan selalu punya nyanyian baru untuk Tuhan. Sing to the Lord a new song. Nyanyi bagi Tuhan nyanyian baru. Dan segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Oleh sebab kalau kami memberi kemuliaan, damai sejahtera shalom itu akan turun di tengah-tengah manusia yang berkenan kepadanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.